Shalom saudara, khotbah kali ini adalah terobosan di masa sulit, yaitu pemulihan dapat terjadi kapan saja. Tuhan akan memulihkan kita tanpa perlu menunggu masa pandemi selesai. Tuhan memberkati kita selama masa pandemi, dan itu bisa terjadi. Ada satu mahakarya yang luar biasa yang pernah terjadi, yaitu ketika janda di Sarfat, di dalam satu kisah Raja-Raja 17 ayat 14, di mana janda di Sarfat yang miskin tidak punya apa-apa, dia telah menjadi bagian dari rencana Allah untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Elia di tengah masa kekeringan 3,5 tahun. Ketika dia melakukan itu secara benar, maka yang terjadi adalah tepung dalam tempayannya tidak pernah berkurang, minyak di dalam buli-bulinya juga tidak pernah berkurang. Kita harus tahu Allah yang ada di masa janda di Sarfat adalah Allah yang sama pada kita saat ini. Allah kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya, apa yang dialami oleh janda di Sarfat dapat terjadi juga pada kita saat-saat ini, di mana kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sudah di dalam rencana Allah. Saya akan mengambil khotbah ini dari Yohanes 21 ayat 4 sampai dengan 7, tapi saya tidak baca semuanya di awal, hanya akan saya baca sesuai dengan item-item yang sudah dituliskan di sini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus sedang mengunjungi para murid setelah kebangkitannya. Dan pada waktu itu para murid sedang menangkap ikan. Juga frustrasi karena semalaman mereka yang ahli menangkap ikan tidak dapat ikan sama sekali. Situasi pada saat itu adalah situasi yang sulit bagi para murid. Ketika Tuhan Yesus sudah mati, apa yang terjadi? Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi. Mereka mengurung dirinya, mengunci. Sulit keluar, sulit bergaul, sulit mungkin mencari makanan. Keadaan dicekam dengan ketakutan. Dan tidak tahu kapan hal itu akan berakhir. Sama dengan situasi seperti kita saat ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus hadir, mereka menangkap ikan luar biasa. Bagaimana hal ini terjadi? Ini adalah bagian daripada kita memahami terobosan di masa sulit. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah mujizat itu masih ada Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 21 ayat 3 saya bacakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Suasananya jelas, para murid sedang kelaparan, frustrasi karena tidak dapat ikan. Sudah semalaman mereka berusaha, dan apa yang mereka usahakan itu gagal. Tetapi kita lihat nanti di ayat 6 bahwa yang terjadi adalah ikan yang berkelimpahan yang mereka dapatkan ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Keadaan ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwasanya ketika kuasa Allah hadir melalui Tuhan Yesus saat itu akan menghadirkan mujizat Bapak Ibu sekalian. Artinya mujizat itu akan terjadi selama kuasa Allah hadir. Segala sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi. Kita tahu sifat Allah yang luar biasa ini dalam Lukas 1 ayat 37. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi kita orang beriman dikatakan di dalam Markus 9 ayat 23. Tiada yang mustahil bagi orang beriman. Ada satu kesinambungan. Tuhan mengatakan selama seseorang percaya kepadanya dan tidak bimbang, imannya kokoh, maka mujizat itu terjadi. Mujizat itu sepenuhnya adalah haknya daripada Tuhan. Dialah yang mengatur mengenai mujizat ini Bapak Ibu sekalian. Ada satu firman Tuhan yang sebetulnya menghadirkan potensi mujizat dalam kehidupan kita. Apa itu? Matius 6 ayat 33. Dikatakan jika engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Menghadirkan Allah di setiap apapun yang kita lakukan, keadaan apapun yang kita alami. Dia di situ adalah hadir untuk membawa terobosan. Tetapi ingat, masih ada satu kata, kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan katakan zaman ini sudah tidak ada mujizat. Mujizat masih ada selama Allah masih ada. Selama kuasa Allah masih ada. Dan kita harus yakini dan kita perkatakan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya kita ucapkan ini. Kita beranikan dan melatih, ya, seperti ini. Tuhan, aku percaya bahwa mujizat itu ada. Karena Kau setia, ajarkan kami agar iman percaya kami tidak berubah. Bahwa mujizat itu terjadi di dalam diriku. Sekali lagi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan, aku percaya bahwa mujizat itu masih ada. Karena Engkau setia, ajarkan kami agar iman percaya kami tidak berubah dan mujizat itu terjadi di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta pertolongan Tuhan. Diambil dari Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bapak Saudara sekalian, Yesus datang dan menanyakan mengenai makanan. Pada prinsipnya, secara kasat mata, Yesus tahu bahwa itu tidak ada makanan. Dia paham juga keberadaan atau yang terjadi pada para muridnya. Hanya dia ingin menguji kesungguhan dari para murid bahwasanya mereka mengakui keadaan itu. Dan mereka membutuhkan pertolongan dan menyatakannya secara jujur. Karena yang kedua, agar terobosan terjadi, mujizat terjadi, kita harus jujur ke hadapan Tuhan. Bahwa kita perlu pertolongan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu manusia butuh pertolongan. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan mengatakan apa? Kau akan jerih payah untuk mencari nafkah. Engkau akan kesakitan di saat melahirkan. Jadi sebagai pencipta dia tahu bahwa ciptaannya butuh pertolongan dan mereka tidak mungkin menyelesaikan masalahnya, tantangan hidupnya melalui kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu di dalam Matius 11:28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang sering menghalangi kita untuk tidak jujur datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan, karena kita merasa diri kita kuat. Seringkali kita datang kepada orang, mencari orang dulu minta tolong. Mengandalkan pikiran kita sendiri. Bahkan ketika kita putus asa, kita mencari solusi-solusi di luar keilahian Tuhan. Yang penting masalahnya selesai apapun caranya. Menghalalkan segala cara. Kita tahu firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya, kekuatannya sendiri. Mengandalkan orang, mencari solusi di luar Tuhan. Tuhan memberikan ini untuk menjaga kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu sekalian. Semua tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan ini. Apakah itu Yosafat, Daud, Salomo, Daniel, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan permohonan yang tidak bisa dikatakan lagi. Dengan tangisan dan air mata. Mereka butuh pertolongan daripada Tuhan. Mereka jujur datang kepadanya. Dan disitulah terobosan-terobosan terjadi. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui doa-doa kita. Naikkan permohonan dengan ucapan syukur. Kita membaca firman Tuhan. Kita ingat 4 sifat firman Tuhan
yang Daud katakan dan saya pernah sampaikan dalam renungan atau akan saya sampaikan dalam renungan. Yang pertama sempurna. Yang kedua dia menyegarkan. Yang ketiga dia itu merupakan peraturan yang kokoh. Yang ketiga, yang keempat adalah dia memberikan hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman. Bapak Ibu sekalian, seberapa hebat Bapak Ibu dan saya ketika mengalami kesulitan tidak pertama kali datang kepada Tuhan, hanya Tuhan. Masalah nanti Tuhan mengirimkan orang untuk menolong kita, itu nomor 2. Itu adalah solusi daripada Tuhan. Tapi yang pertama adalah secara jujur datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Tidak ada yang lain. Di luar itu justru kita mengalami masalah dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita katakan bersama-sama, kita butuh pertolongan Tuhan. Ucapkan, kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Dan kita belajar juga menyatakan, saya mau senantiasa jujur untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Katakan sekali lagi, saya mau senantiasa secara jujur datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya. Pemahaman yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan adalah pernyataan Tuhan, bisa kepada diri kita secara pribadi, tetapi juga firman Tuhan itu telah dituliskan di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan kita perlu pahami, ketika para murid melakukan apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam perintahnya untuk menebarkan di sisi sebelah kanan, maka mereka menangkap ikan yang berkelimpahan di luar akal dan pikiran mereka. Seringkali kita ini ketika Tuhan perintahkan sesuatu, kita tidak melakukannya karena semua diolah secara logika kita, kebanyakan mikir. Betul, segala sesuatu harus diuji, tetapi kita harus berani melakukannya, iman dan perbuatan. Iman kita kokoh, tapi kita juga melakukan. Melakukan firman Tuhan adalah bukti kita juga mengasihi Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita melakukannya, maka keyakinan kita yang kita sampaikan tadi, kalau kita kokoh, itu pasti terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dapat ikan yang melimpah. Kita harus pahami, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Para malaikatnya akan dia perintahkan untuk melaksanakan itu semua. Semua rencana Tuhan tidak akan ada yang pernah gagal, Bapak Ibu sekalian. Itu harus kita pegang. Bahwasanya kita melakukan firman Tuhan. Yang melakukan siapa? Malaikat. Dan ketika jalannya para murid itu diisikan penuh, itu malaikat yang mengisi sesuai dengan perintah Tuhan. Kita katakan tadi, perintah Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan katakan tebarkan jalamu sebelah kanan, kamu pasti dapat ikan. Pasti dapat ikan, Bapak Ibu sekalian. Yakin. Karena apa? Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu sekalian. Dia akan melakukan apa yang difirmankannya, apa yang diperintahkannya pasti terjadi, ya dan amin. Iman dan perbuatan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya di dalam Markus 11 ayat 23. Tuhan pernah berkata, berbahagialah orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena dia percaya. Markus 11 ayat 23 mengatakan demikian. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu beranjaklah dan tercampal ke dalam laut.
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tidak bimbang ini diwujudkan dengan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan janganlah kau khawatir akan apapun juga, apakah kita masih khawatir? Lakukan untuk tidak khawatir, Bapak Ibu sekalian. Serahkanlah kepada Tuhan. Firman-Nya ya dan amin, tiada yang pernah gagal. Firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan malaikat akan melakukan. Roh Allah akan memimpin para malaikat untuk melakukannya. Dan Roh Allah itu ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Bahkan malaikat itu akan berkemah di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada kata lain, lakukan. Walaupun di luar logika kita selama